Dalam ritual itu seharusnya berhubungan badan hanya 1 kali, seperti kata juru kuncinya. Tapi kenyataannya, dalam semalam bisa sampai 3 kali, bahkan kadang 4 kali. Pak Surya terus meminta, katanya enak. Saat pagi mau pulang pun dia masih minta lagi. Katanya semakin sering berhubungan, maka rezeki akan semakin banyak. Jadinya saya hanya mengikuti saja. Saya adalah Bu Dewi. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Sebuah kisah kelam yang bercampur dengan kenikmatan. Sesaat. Cerita ini terjadi pada tahun 2009. Saya asli orang Kalimantan. Suami saya juga berasal dari Kalimantan. Dulu, saya punya usaha yang lumayan bagus di sana, cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun tanpa terasa, semuanya mendadak bangkrut, habis bersih. Kami akhirnya menjual semua harta yang ada, lalu pindah ke Banyuwangi karena biaya hidup di sana lebih murah. Selain itu, di Banyuwangi juga ada saudara dari suami saya. Memang benar, di Banyuwangi segalanya lebih murah, sedangkan di Kalimantan, semuanya terasa mahal. Tapi hasil kerja keras kami di Kalimantan benar-benar lenyap. Tanah dijual, sepeda motor dijual, pokoknya semua habis. Kami benar-benar terpuruk. Saat itu saya sudah memiliki seorang anak. Setelah tinggal di Banyuwangi yang tenang, perlahan-lahan, sekitar 6 bulan kemudian saya kembali merasakan sulitnya ekonomi. Usaha yang saya jalani tidak ada yang berhasil, selalu gagal. Saya mencoba membuka salon, tapi tidak membuahkan hasil. Selain itu saya juga berjualan gorengan namun tetap saja tidak berhasil. Keadaan justru semakin terpuruk, hutang menumpuk semakin banyak. Pokoknya ekonomi terasa semakin sulit. Sampai saya benar-benar bingung mau usaha apa lagi. Semuanya serba gagal. Dengan kondisi seperti itu, suami saya akhirnya pamit untuk berangkat lagi ke Kalimantan, mencari pekerjaan. Saya izinkan dia pergi, sementara saya tinggal bersama anak saya di Banyuwangi. Setiap bulan suami tetap mengirimkan uang belanja, tapi jumlahnya tidak cukup. Hutang kami sudah terlalu banyak, sedangkan tabungan yang kami miliki saat masih di Kalimantan pun sudah habis. Beberapa kali saya bercerita dan berkeluh kesah kepada tetangga-tetangga. Salah satu tetangga yang baik, Pak Surya, sering menjadi tempat saya curhat, begitu juga dengan istrinya. Karena sering curhat, suatu hari Pak Surya memberi usulan. Bu Dewi, ikut saya saja, katanya. Saya kaget dan bertanya, kemana Pak? Pesugihan, jawabnya. Dalam hati saya langsung terkejut. Kok pesugihan? Saya menolak. Karena saya pernah melakukannya dulu bersama suami ketika masih di Kalimantan. Dan hasilnya tidak ada sama sekali. Namun, Pak Surya terus meyakinkan saya. Dia bercerita panjang lebar tentang pesugihan yang dimaksud, yaitu di Gunung Kemukus. Katanya, pesugihan itu tidak memakai tumbal. Awalnya saya tetap menolak, tapi karena keadaan ekonomi semakin sulit, saya mulai bimbang. Apalagi anak saya yang masih duduk di kelas 4 SD butuh biaya sekolah. Sementara kiriman uang dari suami di Kalimantan makin lama makin tersendat. Kadang ada, tapi sering terlambat. Bahkan belakangan nyaris tidak ada sama sekali karena pekerjaan. Suami bangkrut. Setiap malam saya terus kepikiran tentang usulan Pak Surya. Hingga suatu hari ia mengenalkan saya pada seorang temannya bernama Haji Mansur. Saya pun ikut dia ke rumah Haji Mansur. Rumahnya besar, pagar megah, mobil banyak, dan usahanya maju. Pak Haji bercerita bahwa semua keberhasilan itu diperolehnya lewat pesugihan DI Gunung Kemukus. Penjelasan itu semakin membuat saya yakin, apalagi ekonomi saya benar-benar terpuruk, akhirnya saya memberanikan diri ikut pesugihan itu. Pak Surya mengatur jadwal keberangkatan dari Banyuwangi ke Gunung Kemukus pada hari Rabu, karena ritual di sana dilakukan pada hari Jumat. Namun, saya tidak berangkat bersama Pak Surya, melainkan bertemu langsung di lokasi, sebab saya takut ketahuan istrinya. Sesampainya di Gunung Kemukus, kami menemui juru kunci. Ia menjelaskan tata cara ritual tahap demi tahap. Katanya pesugihan ini tidak memakai tumbal, hanya syaratnya harus berhubungan badan dengan orang lain, selain pasangan resmi. Dalam hati, saya sempat merasa tertarik juga.
Karena Pak Surya orangnya ganteng, tinggi, kulitnya putih bersih, dan ekonominya mapan. Maka saya pun setuju berpasangan dengannya untuk ritual itu. Namun, setelah lama waktu berlalu, saya baru menyadari bahwa mungkin niat Pak Surya sebenarnya bukanlah untuk mencari harta lewat pesugihan. Bisa jadi itu hanya trik supaya ia bisa berhubungan badan dengan saya sepuasnya, tanpa harus membayar. Dalam ritual itu, kami berhubungan badan bukan hanya sekali. Kadang dalam semalam bisa sampai 3 kali bahkan 4 kali. Pagi sebelum pulang, pun ia masih meminta lagi. Katanya semakin sering berhubungan maka rezeki semakin lancar. Saya pun hanya bisa menurut. Itulah kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman itu. Setelah itu saya dimandikan oleh juru kunci. Setelah selesai mandi dan tubuh bersih, saya diberi kain kafan putih untuk alas saat berhubungan badan nanti, serta minyak wangi khusus untuk ritual. Kata juru kunci, caranya adalah ketika berhubungan intim, kain putih digunakan sebagai alas tidur, sedangkan minyak diteteskan di pusar dan kemaluan. Setelah itu saya bersama pasangan harus membaca mantra secara bersamaan. Setelah penjelasan panjang lebar, kami diajak ziarah ke makam Dewi Ontowulan yang dipimpin oleh juru kunci. Kami hanya mengikutinya dari belakang. Setelah selesai kami melanjutkan ke makam Cadas Pangeran untuk melakukan ritual yang sama. Di sana, juru kunci mengambil sesuatu dari makam berupa bunga berwarna putih, yaitu bunga kantil, lalu diberikan kepada Pak Surya. Kemudian kami diarahkan ke penginapan di sekitar tempat itu untuk melakukan ritual utama, yaitu bersetubuh. Sesampainya di penginapan, saya masuk bersama Pak Surya dan bersiap-siap. Sebelum melakukan hubungan intim, saya menyiapkan kain putih sebagai alas. Lalu Pak Surya meneteskan minyak ke pusar dan kemaluan saya. Setelah itu kami membaca mantra bersama-sama. Mantra itu ditulis oleh juru kunci, kira-kira isinya seperti ini. Pangeran, saya melakukan ritual ini semata-mata untuk menjual kenikmatan saya. Saya minta harta 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Saya membacanya bersama-sama dengan Pak Surya. Tiba-tiba datang angin sangat besar, seperti badai. Namun anehnya, tidak ada benda yang terbawa angin ataupun rusak. Saya merasa ketakutan, karena suasananya begitu menyeramkan. Setelah angin berhenti, kami langsung melakukan hubungan intim sebagai puncak ritual. Dalam ritual di Gunung Kemukus itu, saya merasakan kenikmatan seperti hubungan suami istri. Setelah selesai, tidak boleh dibersihkan dengan air, hanya boleh menggunakan tisu. Air mani yang menetes dari kemaluan saya diambil, kemudian diberi bunga kantil dari juru kunci, lalu dibungkus dengan tisu, ditetesi minyak ritual, dan disuruh untuk dibawa pulang. Keesokan paginya, ritual selesai. Saya kembali menemui juru kunci. Ia berpesan, "Ini bawa pulang dulu, jangan lupa Jumat Pon bulan depan datang lagi untuk melakukan ritual yang sama." Dengan ragu saya mengiyakan, tetapi Pak Surya justru sangat bersemangat. Akhirnya Jumat Pon kedua tiba, kami kembali melaksanakan ritual dengan cara yang sama. Begitu juga pada ritual ketiga dan keempat. Namun saat hendak melaksanakan ritual kelima, saya benar-benar tidak memiliki uang sama sekali untuk berangkat. Pak Surya pun tidak punya uang. Saya bingung, pusing dan galau karena dari ritual pertama sampai keempat tidak ada hasil. Usaha saya tidak maju, jualan saya tetap sepi, ekonomi saya tidak berubah sama sekali. Singkatnya tidak ada perkembangan apapun. Namun Pak Surya masih saja mengajak untuk melanjutkan ritual kelima. Saya menolak, saya katakan kepadanya, kalau begini lebih baik ritualnya dihentikan saja. Dari ritual pertama sampai keempat pun tidak ada hasil. Ekonomi tetap sama saja. Tapi Pak Surya tetap berusaha meyakinkan saya. Katanya, biar nanti saya cari pinjaman uang dulu. Saya tetap tidak mau, karena saya ingat anak saya di rumah sendirian tanpa teman, sementara saya juga masih punya suami. Pak Surya pun sebenarnya punya istri dan anak. Saat itu saya benar-benar merasa putus asa. Saya hanya bisa duduk merenung di serambi rumah. Tidak ada niat untuk berangkat lagi karena memang tidak punya uang sama sekali.
Mau pinjam pun saya sudah tidak sanggup. Utang menumpuk, kondisi saya terpuruk. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijual. Setelah itu, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah saya. Saat saya buka, ternyata ada orang yang tidak saya kenal. Dia langsung masuk tanpa berkata apapun, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di meja ruang tamu. Setelah itu, orang tersebut langsung pergi tanpa pamit. Saya panggil-panggil, tapi orangnya sudah tidak ada. Saya cari keluar rumah, pun tidak ketemu. Aneh sekali, benar-benar menghilang. Dengan perasaan bingung saya buka amplop coklat itu. Ternyata isinya uang yang sangat banyak. Setelah saya hitung, jumlahnya 48 juta. Saya coba panggil lagi orang tadi, tapi tetap tidak ada jawaban. Dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Perasaan saya campur aduk, senang karena tiba-tiba dapat uang, tapi juga takut karena berasal dari orang tak dikenal. Takut kalau ada sesuatu di baliknya. Keesokan harinya saya cerita ke Pak Surya. Dan ternyata beliau juga mengalami hal yang sama. Dia juga mendapat uang 48 juta di waktu yang sama. Karena sudah ada uang, kami sepakat berangkat lagi ke Gunung Kemukus. Sesampainya, di sana saya langsung menghadap juru kunci dan menceritakan kejadian aneh itu. Saya bilang kalau saya ingin memberikan sebagian uang 5 juta untuk beliau. Namun juru kunci menolak dengan tegas. Katanya, "Enggak usah. Aku enggak mau. Itu sudah rezeki kamu." Akhirnya saya melakukan ritual kelima bersama Pak Surya. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Dan seperti biasa Pak Surya selalu meminta lebih dari sekali. Setelah selesai, saya langsung pulang ke Banyuwangi. Keesokan harinya, usaha salon saya mendadak ramai luar biasa. Dari pagi sampai malam, pelanggan terus berdatangan. Bahkan sampai saya menolak-nolak klien. Omzet yang biasanya hanya 30.000 sampai 50.000, paling tinggi 200.000, tiba-tiba melonjak hingga 7 sampai 8 juta per hari. Usaha kecil-kecilan saya seperti jualan snack dan gorengan juga ikut laris manis. Lama-kelamaan saya bisa menambah karyawan. Semuanya seperti berubah ajaib, serba lancar. Kehidupan terasa seperti disulap. Sebaliknya, usaha Pak Surya justru semakin gagal. Apapun yang dia jalani tidak pernah berhasil. Semakin saya berkembang, semakin jatuh pula kondisi Pak Surya. Saya jadi teringat ucapan juru kunci dulu, bahwa kalau salah satu semakin kaya, maka yang satunya pasti semakin miskin. Itu benar terjadi. Saya makin kaya, sementara Pak Surya makin miskin. Juru kunci menyarankan agar saya membantu Pak Surya. Maka dari itu, saya sering memberinya uang, kadang 10 juta sampai 20 juta. Tapi setiap kali buka usaha, hasilnya tetap gagal. Usaha tidak berkembang, malah habis begitu saja, dan hutangnya makin menumpuk. Sementara itu, usaha saya semakin besar, tabungan semakin banyak, hingga akhirnya saya bisa beli mobil dan memenuhi semua kebutuhan. Hidup saya benar-benar berubah jadi enak dan berkecukupan. Saat usaha semakin pesat dan uang semakin bertambah banyak, saya menyarankan suami untuk pulang ke Banyuwangi. Menurut saya, daripada di Kalimantan posisinya tidak jelas, lebih baik di sini saja buka usaha lagi. Tak lama kemudian suami saya benar-benar pulang ke Banyuwangi dan bekerja bersamaan dengan saya. Ia juga punya pekerjaan sampingan, apa saja dikerjakan, yang penting menghasilkan. Sementara itu usaha saya semakin berkembang pesat. Berikutnya, saya melakukan ritual lagi, itu yang keenam. Setelah ritual keenam ini, usaha saya semakin jaya, berkembang pesat seolah-olah disulap. Saya bisa membeli mobil lagi, membeli sepeda motor, hingga membeli rumah. Sebaliknya, usaha Pak Surya justru semakin terpuruk, utangnya menumpuk. Saya sering mengiriminya uang, kadang jutaan rupiah untuk tambahan modal, tetapi usahanya tetap tidak pernah berkembang. Saat meminta uang, Pak Surya sering menghubungi saya lewat WhatsApp. Kadang tengah malam, bahkan jam 3 pagi, ia masih meminta uang. Hingga akhirnya suami saya mulai curiga. Karena chat dari Pak Surya di ponsel tidak saya hapus. Suatu ketika saat ada janji bertemu dengan Pak Surya untuk menyerahkan uang, percakapan
Itu terbaca suami. Ia marah besar, mengira saya berselingkuh dengan Pak Surya, tetangga sebelah rumah. Kemarahan suami saya luar biasa. Ia bahkan membawa parang ke rumah Pak Surya. Orang sekampung keluar semua menyaksikan peristiwa itu. Pak Surya hampir dibunuh suami saya. Padahal saya tidak merasa berselingkuh. Saya akhirnya terpaksa jujur, menjelaskan bahwa Pak Surya adalah suami gaib saya, seperti yang dikatakan juru kunci. Saya sendiri tidak merasa berselingkuh, meski orang-orang akhirnya tahu bahwa saya memang melakukan pesugihan. Sejak itu, suami saya selalu curiga luar biasa. Setiap kali saya keluar rumah, selalu dipantau ketat sampai tidak ada celah sedikit pun untuk saya. Akibatnya, saya tidak bisa lagi memberikan uang ke Pak Surya. Meski begitu, Pak Surya tetap saja terus-menerus meminta uang, dengan nominal yang semakin besar. Namun, anehnya, usaha dia semakin anjlok, sementara usaha saya semakin sukses dan pesat lalu tibalah saatnya ritual ketujuh, yaitu ritual terakhir sebagai penyempurnaan dari semua ritual sebelumnya. Untuk itu, saya tidak meminta izin kepada suami, hanya beralasan ingin belanja peralatan salon ke Surabaya. Namun, rupanya suami sudah curiga. Selama persiapan di Banyuwangi, ia selalu membuntuti saya. Hingga pada hari yang ditentukan, saat saya hendak berangkat ke Gunung Kemukus, suami malah menyekap saya di kamar. Ia melarang saya melakukan ritual dengan alasan apapun. Akhirnya, saya tidak bisa melaksanakan ritual ketujuh. Meskipun begitu, usaha saya tetap berjalan lancar, bahkan berkembang semakin baik, hingga saya membuka cabang di beberapa tempat. Rasanya luar biasa. Pesugihan ini memang disebut pesugihan nikmat, dan saya merasakan benar nikmatnya, baik dalam hal duniawi maupun finansial. Uang banyak, hidup terasa mantap. Namun 2 bulan setelah ritual terakhir itu gagal dilakukan, musibah datang. Salon kebanggaan saya mendadak terbakar. Usaha-usaha kecil saya juga ikut hangus. Semuanya habis ludes dalam sekejap. Jadi semuanya habis ludes dalam sekejap. Benar-benar habis. Semua yang saya beli dari uang pesugihan terbakar, tak ada yang tersisa. Hanya sedikit uang di tabungan yang masih ada. Namun Pak Surya tetap saja meminta uang. Katanya, tabungan saya masih banyak. Padahal sebenarnya tabungan itu sudah sangat tipis. Saya jelaskan kepadanya, memang ada tabungan tetapi uang itu harus saya gunakan untuk membuka salon lagi. Merintis usaha dari awal. Denisi dan merintis itu tentu tidak mudah. Kenyataannya salon yang baru saya buka pun tidak berkembang. Hampir tidak ada pemasukan, kadang ada sedikit, tapi pengeluaran jauh lebih besar. Akhirnya, tabungan saya terus-menerus tergerus hingga benar-benar habis. Semua itu terjadi karena saya tidak menyelesaikan ritual 7 kali yang diwajibkan. Dampaknya ternyata sangat sadis. Kata juru kunci, pesugihan baru bisa sempurna jika saya melakukannya sampai 7 kali. Tetapi ketika hendak melakukan ritual yang ke-7, saya malah disekap oleh suami, sehingga tidak bisa menyempurnakan ritual tersebut. Menurut saya, ritual ini memang terasa enak. Kata juru kunci, seharusnya hubungan badan hanya dilakukan 1 kali. Namun kenyataannya dalam semalam bisa sampai 3 kali, bahkan kadang 4 kali. Pak Surya selalu meminta lagi, katanya terasa enak. Bahkan ketika pagi hari hendak pulang pun masih minta lagi. Kebiasaan semakin sering berhubungan, maka rezekinya akan semakin banyak. Saya pun hanya mengikuti saja. Lagi pula saya juga merasakan kenikmatan yang berbeda. Kenikmatannya berkali-kali lipat. Biasanya setelah berhubungan, kami tertidur. Begitu, bangun berhubungan lagi, lalu ketiduran lagi, begitu seterusnya sampai pagi. Namun karena saya tidak menyelesaikan ritual sampai tuntas, hukumannya benar-benar sadis. Segala yang saya miliki habis dalam sekejap. Dan sampai bertahun-tahun setelah kejadian itu pun, hingga sekarang saya masih mengalami kesulitan keuangan. Amanat dari cerita ini, keserakahan dan jalan pintas untuk mencari kekayaan justru akan membawa kesengsaraan. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah langgeng,
bahkan bisa berbalik menjadi bencana. Karena itu, lebih baik mencari rezeki dengan usaha yang halal, sabar, dan penuh perjuangan. Meskipun hasilnya tidak instan,